Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kami baru saja sholat Idul Fitri dan khutbah singkat dengan istri dan anak-anak di rumah karena seluruh masjid yang ada di Perancis masih tutup. Baru mudah-mudahan nanti bulan Juni setelah tanggal 11 Mei kemarin sudah dibuka oleh pemerintah Perancis secara pelan-pelan, insya Allah sambil melihat situasi dan kondisi corona, apakah pembukaan itu cukup efektif atau tidak, maka baru CFCM atau semacam MUI-nya Perancis akan membuka seluruh aktivitas masjid dan kegiatan keagamaan lainnya. Perancis ini seperti negara-negara yang lain itu mulai mendeteksi coronavirus itu sejak Januari. Januari itu baru ada satu wisatawan dari Cina sudah sepuh, sudah tua, kurang lebih 80 tahun, kemudian sakit di Paris dan kemudian meninggal. Itu kasus pertama COVID-19 di Paris. Kemudian setelah itu ada kasus Bordeaux, orang Prancis yang jalan-jalan dari Cina, kemudian dia pulang dan sakit. Jadi pada bulan Januari itu baru ada satu kasus kematian dan satu kasus lagi kena COVID. Nah, baru itu pemerintah Prancis belum memberlakukan secara ketat atau masih mengira bahwa kasus ini kecil kemungkinannya untuk sampai ke Prancis dan menjadi semacam pandemi. Nah, baru kemudian akhir Februari ketika kasus COVID itu sudah meledak di Italia, Prancis mulai meningkatkan statusnya. Jadi stadium 1 atau status 1 yaitu status waspada. Tapi pada saat itu pemerintah Prancis belum melakukan blok, apa istilahnya itu penutupan. Jadi masih lalu lalang perbatasan Prancis, Italia, Belgia, kemudian Jerman itu masih biasa saja. Belum ada tindakan-tindakan untuk menyetop atau memblokade pintu-pintu masuk lintas luar negeri atau lintas negara. Baru kemudian pada awal Maret itu kasus di Prancis mulai terjadi lonjakan. Yang awalnya 2, 3, kemudian puluhan, setelah itu ratusan. Nah, baru tanggal 16 itu sudah mencapai kurang 500-an kasus baru positif corona, baru kemudian Presiden Macron tanggal 13 Mei itu mengumumkan seluruh sekolah dan juga kampus dari TK sampai universitas ditutup. Pada saat itu baru sekolah dan kampus saja yang ditutup. Jadi aktivitas masih seperti biasa. Baru kemudian karena dalam kurang lebih 4-5 hari terjadi lonjakan yang luar biasa sampai pada saat itu sampai tembus angka 1.000 kasus baru, maka Macron langsung tanggal 17 Mei 2020 yang lalu itu mengumumkan lockdown total. Jadi statusnya stadium 1, 2 langsung dinaikkan ke stadium 3, yaitu lockdown total. Jadi semua aktivitas di luar, mulai dari sekolah, kuliah, kemudian bisnis, pertokoan, dan lain sebagainya ditutup. Kecuali untuk berbelanja ke supermarket, ya, yang diperbolehkan juga supermarket besar. Kalau toko-toko kecil itu tidak diperbolehkan, wajib ditutup. Restoran, kafe, semua ditutup. Kemudian yang kedua, boleh untuk ke farmasi atau ke rumah sakit, yaitu untuk kepentingan berobat. Kemudian yang ketiga, boleh bepergian dengan alasan yang sangat jelas. Misalnya tidak bisa bekerja di rumah karena harus bekerja di kantor atau sesuatu yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Itu pun semua orang yang keluar rumah itu harus membuat surat izin keluar. Jadi bisa di-download melalui aplikasi, melalui website yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri atau gugus tugas COVID Prancis,
Atau kita bisa bisa ngeprint, kemudian kita isi, itu sudah disediakan redaksinya, kemudian kita tanda tangan sendiri. Setiap kita keluar, jamnya, kemudian siapa yang keluar, sampai jam berapa, keperluannya untuk apa, itu harus jelas. Kalau kita tidak bisa menunjukkan alasan kita keluar, maka kita akan ada kontrol sangat ketat dari aparat kepolisian dan juga tentara-tentara di berbagai sudut, bahkan di kota kecil, di tempat saya tinggal ini, di kota Villefranche, itu juga patroli dari tentara itu cukup ketat. Akan menanyakan siapapun yang keluar dari rumah di jalan-jalan. Kalau kita tidak bisa menunjukkan surat atau alasan yang jelas, maka kita sebanyak 135 euro. Atau kalau dirupiahkan, itu sebanyak 2.300.000 rupiah. Jadi cukup besar juga. Apalagi untuk mahasiswa seperti saya, kami di sini, itu bisa ya setengah bulan bisa untuk belanja untuk makan kita satu keluarga. Jadi cukup besar. Maka disiplin orang Prancis ya memang cukup baik ya. Meskipun pada awal-awal itu masih ada semacam grundel protes gitu ya, bahkan yang melanggar untuk keluar rumah tanpa izin itu pada saat awal-awal lockdown itu dalam 2 hari itu jumlahnya mencapai 1 juta orang yang melanggar. Ya sebenarnya pemerintah Prancis kaya gitu dengan melakukan denda dari denda tadi itu 1 juta kali 135 ada 135 juta euro dalam 2 hari. Ya, tapi pemerintah Prancis bukan itu maksudnya, tapi betul-betul ingin melawan, atau kalau dalam bahasa resmi pemerintah Prancis itu perang melawan COVID-19 ini. Karena ada kesadaran dari pemerintah, keterpaduan, kesatupaduan langkah dari pemerintah, kemudian ini mendapatkan respek dan respon positif dari warga. Maka seiring dengan melonjaknya kasus positif ya Prancis dan kasus yang meninggal di Prancis, sekarang sudah 185.000 kasus di Prancis ya yang positif. Kemudian ada 28.000 yang meninggal dunia. Yang sembuh cukup banyak, mungkin sekitar 70% dari kasus yang ada. Nah, karena disiplin tersebut, kemudian dalam 2 bulan itu kasus COVID-19 ini mengalami flattening ya, kurvanya itu mengalami pelandaian, melandai. Dari yang biasa awal April itu 1 hari dalam 24 jam itu mencapai 15.000 kasus baru, sekarang tinggal 100, 150, 200 ya. Maka berdasarkan data statistik dan hitung-hitungan saintifik ini dan juga dari ada Conseil Scientifique, jadi Presiden itu betul-betul percaya dengan ilmu pengetahuan, percaya dengan para ilmuwan yang ahli di bidang epidemiologi dan juga dengan percaya dengan kemampuan aparat serta birokrasi yang dipimpinnya, maka kemudian tanggal 11 Oktober dan juga percaya dengan rakyat karena disiplin tadi itu 11 Mei kemarin berdasarkan data-data yang ada, maka kemudian Prancis melakukan pembukaan atau unlockdown atau déconfinement kalau bahasa Prancisnya. Tetapi déconfinement atau unlockdown ini masih bersifat sangat ketat dan dikawal dengan sangat serius, tidak langsung dibuka begitu saja. Jadi sangat pelan-pelan. Yang dibuka adalah sekolah, kemudian bisnis, ya, restoran itu dibuka silakan, tetapi take away, tidak boleh makan atau minum di tempat. Jadi restoran silakan dibuka, tetapi kafe-kafe juga masih ditutup. Kalau kafe kan nggak bisa di take away gitu ya. Sekarang masih sangat ketat. Protokolnya sangat ketat. Kemarin tanggal 11 Mei, sekolah-sekolah, terutama sekolah TK dan SD atau École Élémentaire dan École Maternelle itu sudah dibuka, tetapi belum semua kelas dibuka. Anak saya sekarang kelas berapa ya? Umur 9 tahun, kelas
3, ya kelas 3 itu sampai sekarang belum sekolah. Yang baru boleh masuk itu baru kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 sampai kelas 5 dan itu masih belum sekolah. Baru tanggal 4 Juni nanti, itu pun dengan persyaratan atau persetujuan dari wali murid. Anaknya mau masuk atau tidak, begitu. Jadi ada semacam kontrak tertulis, persetujuan tertulis dari wali murid, apakah anaknya bisa boleh masuk ataukah tidak. Nah ini mungkin yang bisa kita tiru untuk diterapkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nanti kalau misalnya sudah ada unlockdown ya, tetap harus waspada terus. Nah itu pun kelasnya itu nanti mulai tanggal 4 Juni anak saya itu dalam 1 minggu itu cuma 2 kali karena dibatasin. Kelasnya itu baru dibuka untuk 15 anak saja. Jadi diatur betul social distancing, physical distancing, kemudian tidak boleh main di kantin juga dan lain sebagainya. Protokol kesehatan itu masih tetap diberlakukan secara ketat. Terutama di sekolah-sekolah, di perusahaan-perusahaan, di kampus-kampus. Saya di kampus saya sampai sekarang pun masih belum dibuka ya, meskipun sudah dibuka, tapi hanya pihak-pihak administrasi yang boleh masuk ke kampus. Tapi seperti saya di laboratorium saya itu masih disarankan atau dianjurkan untuk bekerja di luar kampus. Jadi selama 2 bulan lebih, 2 bulan setengah ini saya tinggal dan bekerja, membaca, menulis di rumah saja. Kemudian protokol di transportasi umum itu transportasinya belum seperti kereta api ya di kota-kota, itu masih belum normal, jadi masih sangat jarang, masih dibatasin. Dan bis-bis juga, kalau bis di kota itu sudah jalan seperti biasa. Kemarin waktu lockdown juga tetap jalan meskipun tidak ada penumpang, tapi sirkulasi bis itu tetap ada meskipun tidak ada penumpangnya. Nah, tetapi sekarang ini karena sudah dibuka, maka orang bisa bepergian dalam radius 100 km. Nah, itu pun untuk alasan yang sangat jelas. Jadi belum bisa bepergian untuk turis, ya, untuk jalan-jalan, menikmati. Sekarang udah musim semi, jadi panasnya itu sudah enak. Orang Prancis, orang Eropa kalau udah kena panas itu ya udah pingin keluar saja. Nah ini masih hanya boleh dalam radius 100 km. Itu pun dengan sangat jelas, keperluan yang sangat jelas. Kalau tidak jelas, ya itu tadi masih dengan surat. Kalau pergi di luar 100 km tanpa alasan, maka kena denda. Dan dendanya lebih besar daripada denda yang kemarin tadi itu. Nah, kemudian di transportasi umum, di bis, di kereta, di tramway, itu wajib menggunakan masker. Dan harus menjaga jarak. Jadi saya lihat agak khawatir dengan situasi dan kondisi di Indonesia, masih PSBB tetapi sudah tumpah ruah tanpa ada semacam kehati-hatian terhadap COVID-19 ini. Insya Allah warga Muhammadiyah saya kira taat dan patuh pada kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjaga keselamatan tadi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti ada evaluasi dari pemerintah Prancis. Kita tentu saja sami'na wa ta'na, dan mudah-mudahan kasus COVID ini terus mengalami pelambatan dan penurunan, kemudian segera lenyap lah. Tetapi mungkin terakhir dari saya, tetapi sekarang dengan pelambatan ini rumah sakit yang awalnya itu kewalahan juga, APD juga kewalahan gitu ya. Tapi pemerintah Perancis dengan sigap langsung dia membuat semacam APD, jadi perusahaan-perusahaan Perancis itu diwajibkan, jadi seperti perang dunia pertama dan dunia kedua, jadi pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang ada, yang misalnya bikin mobil, bikin pabrik-pabrik yang lain, itu wajib membuat APD dan juga masker. Jadi masker ini, jadi selain juga ada impor dari Cina, tapi kualitas dari Cina juga nggak bagus ya, tidak memenuhi standar Eropa. Mereka untuk memenuhi kebutuhan jutaan ya, puluhan juta masker, maka pemerintah Prancis menyuruh ya kepada BUMN, pabrik-pabriknya Prancis untuk memproduksi APD dan juga masker-masker tadi itu.
Dan kami semua warga Prancis maupun orang asing seperti kami yang tinggal di Prancis itu mendapatkan gratis masker dari pemerintah. Tiap rumah itu 2 masker. Itu alhamdulillah. Jadi memang ada perhatian dari pemerintah dan juga ada protokol-protokol yang jelas. Kemudian untuk ekonomi itu juga ada semacam subsidi. Jadi jelas sekali. Jadi aturannya betul-betul untuk perang melawan COVID dan warga itu betul-betul diyakinkan untuk tinggal di rumah. Anda jangan khawatir mengenai logistik, Anda jangan khawatir mengenai kebijakan-kebijakan protokol-protokol yang ada, karena kami semua sudah siapkan. Termasuk juga kepada UKM-UKM, kepada perusahaan-perusahaan yang rugi sampai 70% dari income, ya, maka ada kredit, ya, ada semacam insentif, ya, insentif kredit. Jadi jangan takut, ya. Itu semua akan ditanggung oleh pemerintah Perancis, dan juga Uni Eropa itu sepakat untuk mengucurkan kredit sebanyak 1.000 miliar euro. Kalau dirupiahkan itu, waduh, berapa puluh triliun atau berapa ratus triliun, saya belum hitung juga. Jadi siap sekali Prancis, Uni Eropa itu untuk melawan COVID ini. Maka sekarang dengan protokol-protokol yang sangat ketat, warga masyarakat yang juga sadar diri bahwa COVID ini bukan main-main, ya, karena mereka tingkat literasinya cukup tinggi, ya, percaya dengan ilmu pengetahuan, dan juga takut juga dengan aparat, dengan denda tadi itu, maka alhamdulillah sekarang COVID-19 sudah mengalami pelambatan. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi semacam ibrah atau hikmah untuk kita semuanya, warga Muhammadiyah dan juga bangsa Indonesia. Dan saya justru dari sejak awal, terus terang secara pribadi, lebih khawatir dengan saudara-saudara saya, Bapak Ibu saya, dan saudara warga kita, bangsa kita, dalam bagaimana pemerintah Indonesia, mohon maaf, lebih khawatir dalam menangani COVID-19 ini, karena dalam pandangan kami, ya mungkin salah, karena kami hanya dari jauh saja, itu tampaknya belum ada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah yang satu dengan yang lainnya, sehingga ini yang menyebabkan rakyat kita semuanya jadi bingung, ya, di dalam menyikapi COVID-19 ini.